Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan seperti biasa kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran sejarah. Karena di minggu lalu kita sempat mempelajari 5W1H dan juga pemilihan topik sebelum masuk ke dalam tahapan penelitian sejarah. Nah, info aja nih untuk kalian semua, penelitian sejarah itu terbagi dalam 4 tahapan ya, yaitu mulai dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan juga historiografi. Dan ini akan kita bahas satu persatu detailnya, karena materi ini tuh amat sangat berkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya sempat kita pelajari, mulai dari berpikir diakronis, mulai dari sumber sejarah. Nah, itu amat sangat berkaitan sekali dengan penelitian sejarah ini, karena memang untuk dapat meneliti suatu peristiwa sejarah, kita tuh amat sangat membutuhkan kemampuan dalam hal kronologis, diakronis, dan juga sinkronis. Dan juga kita juga memiliki pengetahuan yang amat sangat dasar, yaitu mengenai sumber sejarah seperti itu. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke dalam tahapan yang pertama, yaitu adalah heuristik. Nah, heuristik ini adalah kegiatan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Nah, datanya seperti apa? Yang jelas datanya itu berkaitan dengan tema atau topik yang kalian pilih dalam hasil penelitian sejarah seperti itu. Nah, di sini kata heuristik itu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu heuristikon ya, atau berarti mencari atau menemukan ya. Nah, itu dia. Untuk tahapannya juga, heuristik ini terbagi ke dalam beberapa tahapan yang amat sangat penting, yaitu ada searching atau mengidentifikasi penulis, tanggal, tempat dibuatnya dokumen. Nah, kenapa harus ini kita lakukan? Karena memang diusahakan jangan sampai pada saat kita mengumpulkan data, walaupun datanya itu sebanyak-banyaknya, jangan sampai ada data yang tidak ada hubungannya dengan tema penelitian kita. Nah, karena itu amat sangat buang-buang waktu dan juga buang-buang energi kalian seperti itu. Nah, yang kedua ada contextualism atau mengidentifikasi waktu dan tempat kejadian peristiwa. Nah, kalau kita berbicara tempat, berarti kita berbicara mengenai ruang, sumber sejarah kebendaan ya. Nah, karena kalau udah bilang tempat itu kan bisa dikatakan contohnya tuh bangunan ya. Bangunan-bangunan tuh banyak yang dijadikan cagar budaya, yang itu pun sebenarnya adalah suatu sumber kebendaan dalam penelitian sejarah. Jadi dalam sumber benda itu kita bisa mengetahui bagaimana sih peristiwa yang terjadi pada masa lalu ya, karena itu merupakan peninggalan hasil dari peristiwa sejarah tersebut. Nah, yang ketiga ada corroboration. Nah, sebenarnya untuk corroboration ini adalah tahapan yang hampir mirip dengan verifikasi data, karena dia itu membandingkan dokumen yang ada, apakah dokumen itu memberikan informasi yang sama atau tidak, seperti itu. Tapi kalau untuk lebih detailnya, verifikasi kita akan bisa bahas nanti setelah heuristik ini ya. Oke, untuk heuristik sendiri ya dan sumber sejarah, karena sumber sejarah itu kan adalah data-data yang dikumpulkan dalam melakukan suatu penelitian sejarah. Nah, kalian yang udah pernah belajar sumber sejarah itu, kita udah tahu nih bahwa sumber sejarah itu macam-macam. Ada sumber lisan, ada sumber tulisan, ada sumber kebendaan, dan sifatnya ada sumber primer dan juga sumber sekunder. Nah, itu amat sangat penting sekali karena memang untuk mengetahui bagaimana kita dapat menjelaskan suatu peristiwa sejarah, tahapan mengumpulkan data ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, oke. Sekarang kita bisa lanjut. Nah, dalam heuristik itu ada dua nih ya sumber sejarahnya ya. Tadi saya katakan tuh jenisnya ada dua, sumber primer dan juga sumber sekunder. Nah, kita udah pernah bahas di minggu lalu bahwa sumber primer itu adalah sumber yang merupakan sumber utama atau sumber asli. Nah, contohnya kalian pasti udah tahu dong ya, seperti pelaku sejarah. Tahu ya pelaku sejarah itu apa? Jangan sampai salah dengan saksi sejarah. Nah, dokumen asli, ada artefak, ada laporan atau catatan, dan juga foto asli. Nah, ada juga sumber sekunder, yaitu informasi dari sumber kedua. Nah, contohnya adalah koran atau majalah pada zamannya, ya, tinjauan penelitian sejarah, ensiklopedia, dan juga buku atau teks. Nah, buku atau teks ini juga bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah. Karena apa? Karena buku ini biasanya juga dibuat dari ya beberapa sejarawan yang meneliti dari suatu peristiwa sejarah. Jadi bisa dijadikan referensi untuk mengutip atau juga melihat sisi yang lain dari kacamata sejarawan yang lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Verifikasi. Nah, verifikasi ini adalah tahapan kedua dalam
penelitian sejarah, yaitu adalah kegiatan memilah data atau menguji keaslian atau keabsahan data. Atau kita bisa bilang verifikasi itu adalah kritik sumber. Nah, kritik sumber itu juga terbagi menjadi dua, yaitu ada kritik internal dan juga kritik eksternal. Nah, pengujian data dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang mendekati kebenaran. Data yang telah diuji melalui proses verifikasi bisa disebut dengan fakta sejarah. Dan fakta sejarah itu adalah hasil dari seleksi data yang terpilih. Nah, jadi itulah fungsinya verifikasi. Dari data yang banyak sekali kita dapatkan, kita harus saring lagi untuk mendapatkan data yang benar-benar mendekati dengan apa yang ingin kita kuak, apa yang ingin kita cari tahu dari peristiwa sejarah yang kita pilih. Jangan sampai ada data-data tuh yang tidak ada hubungannya yang tadi saya katakan. Jadi tahapan verifikasi ini adalah tahapan yang amat penting sekali ya untuk dalam penelitian sejarah. Oke, kita bisa lanjut. Nah, kritik eksternal, pengujian terhadap aspek luar atau kritik fisik untuk mendapatkan otentitas dari sumber sejarah. Nah, otentitasnya itu seperti apa sih? Nah, kalau karena ini berupa bentuk fisik, jadi contohnya itu seperti jenis kertas, kualitas tinta, dokumen itu ditulis atau diketik, dan juga bagaimana gaya bahasa atau penulisan dalam arsip sejarah. Nah, kalau ini kita bisa lihat contohnya nih ya, apabila kalian melihat dokumen sejarah pada masa bisa dikatakan pada masa kolonial gitu kan, tapi untuk kertasnya itu dia masih bagus ataupun masih rapi, karena kita tahu kalau pada masa kertas kolonial itu kan karena waktunya udah cukup panjang, berarti kertasnya itu bisa rusak karena termakan usia. Tapi kalau misalkan dokumen sejarahnya itu masih bagus, ya itu perlu dipertanyakan. Nah, itulah fungsinya dari kritik eksternal ya. Ya, dan kemudian adalah kritik internal. Dari katanya internal berarti kan dalam ya. Nah, jadi untuk kritik internal itu adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber atau kepercayaan data terhadap isi dari sumber sejarah. Nah, kalau dari isinya itu berarti kita lebih tertarik dengan sumber sejarah yang bersifat tertulis ya, atau berupa naskah, dokumen, dan juga teks. Nah, karena kita harus tahu ketika kita membaca suatu dokumen atau naskah, kita harus paham bahwa naskahnya itu maksud arah tujuannya kemana. Apakah isinya itu adalah suatu perjanjian, atau penyerahan kekuasaan, atau dan lain-lain. Seperti itu, karena kita harus paham akan dari setiap makna dari naskah atau dokumen yang kita baca, karena itu berkaitan dengan interpretasi atau penafsiran kita terhadap suatu penelitian sejarah. Itu amat penting sekali. Nah, dalam tahapan ini peneliti melakukan kritik secara kritis terhadap konten dari substansi isi dan juga sumber sejarahnya. Nah, jadi benar-benar kita harus melihat dari isinya ini amat sangat mendalam. Benar-benar kita harus tahu kalau memang isinya itu tidak ada kaitannya dengan hasil penelitian kita, lebih baik kita singkirkan, karena buat apa juga, dan itu amat sangat buang-buang energi yang tadi saya katakan ya. Oke, selanjutnya adalah interpretasi atau menafsirkan. Nah, ini adalah proses ketiga dalam penelitian sejarah. Nah, proses ini amat sangat penting sekali ya. Nah, untuk proses ini menarik benang merah dan membuat konstruksinya sendiri atas peristiwa itu. Nah, jadi kita udah mengambil benang merah. Hasilnya itu apa sih? Jadi dari data yang kita kumpulkan dan juga setelah hasil dari kita verifikasi, kita udah harus paham bahwa data itu berbicaranya ke arah mana, arah tujuannya seperti apa. Nah, itu adalah kendali kita sebagai seorang sejarawan. Walaupun hasilnya itu bisa dikatakan lebih subjektif ya, karena memang hasil sejarah itu subjektif, tergantung dari bagaimana cara pandang sejarawan membaca atau menafsirkan dari setiap data-data sejarah yang mereka dapatkan. Seperti itu. Nah, untuk benang merahnya sendiri, peneliti itu dapat melakukan dua hal, yaitu interpretasi sintetis dan juga interpretasi analisis. Nah, untuk interpretasi sintetis itu adalah melihat keterkaitan di antara informasi-informasi yang telah dikumpulkan. Nah, jadi kita harus melihat lagi nih hubungannya dari setiap informasi yang kita dapatkan, baik dari pelaku sejarah atau saksi sejarah, dan juga hasil dokumen-dokumen yang kita dapatkan. Seperti itu. Apakah dari semuanya itu ada keterikatan atau tidak? Nah, kalau memang tidak, berarti itu tidak bisa dikatakan suatu sumber sejarah yang terpercaya. Oke,
Yang kedua, interpretasi analisis, melihat hubungan sebab akibat atau kausalitas. Nah, ini amat sangat penting banget nih ya, melihat dari analisis ini. Jadi kita tuh harus berpikir secara ekstra bagaimana menarik hubungan sebab akibat dari setiap data yang ada. Karena dalam suatu peristiwa sejarah itu ada sebab dan juga ada akibatnya. Ada prosesnya dalam peristiwa sejarah. Dan juga ada hasil-hasil dari peristiwa sejarah tersebut. Makanya ada sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Nah, dalam tahapan ini peneliti sudah mempunyai konstruksi atau sudut pandang sendiri tentang topik yang diteliti. Nah, jadi memang untuk hasilnya itu lebih bersifat subjektif ya, karena memang dari kacamata sejarawan itu sendiri yang meneliti peristiwa itu. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan selanjutnya adalah historiografi. Nah, ini adalah tahapan akhir dalam penelitian sejarah, yaitu proses penulisan sejarah yang logis, sistematis, dan bermakna. Nah, untuk historiografi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada historiografi naratif dan juga historiografi strukturalis. Nah, naratif itu adalah penulisan sejarah yang berisi tentang rekaman peristiwa atau tindakan pelaku sejarah secara pribadi berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Dan historiografi strukturalis adalah penulisan sejarah yang berisi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, itu dia. Nah, ini untuk secara umum ya, historiografi dalam penulisan sejarah. Sebenarnya historiografi pun juga ada berbagai macam. Ada yang tradisional, kolonial, dan macam-macam lagi. Nah, itu mungkin bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk historiografi secara lebih mendalam. Nah, untuk ini kita sekian, dan juga saya harap kalian tetap prokes dan juga tetap konsen dalam pelajaran sejarah ini. Ya, terima kasih.